pintu hati, saudaraku, ku sambut dirimu bagi kisahmu. Suka duka, benci dan cinta yang silih berganti, teguhkan imanmu. Dunia penuh warna-warni, saling melayani, mendengar dengan telinga hati, temukan kasih. Hilangkanlah berprasangka, hidupkan kembali gereja simfoni. Ajari kami mencintai, mendengar dengan rendah hati, terima perbedaan tanpa pembedaan. Ajari kami memahami, berani untuk buka diri, merajut mimpi-mimpi, mewujudkan dunia harmoni. Ajari kami mencintai, mendengar dengan rendah hati, terima perbedaan tanpa pembedaan. Ajari kami memahami, berani untuk buka diri, merajut mimpi-mimpi, mewujudkan dunia harmoni. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah ke-7 dan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis pukul 5:30 pagi. Misa penutupan bulan Maria di Taman Gua Maria Pereng Getasan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Mei 2022 dimulai pukul 6 sore, diawali doa Rosario pukul 5:30 sore. Mohon seluruh umat untuk mengikuti doa Rosario. Adapun petugas, kor dan tata altar wilayah Ngablak, tata tertib dan parkir wilayah Getasan dan Pakis, Prodiakon wilayah Getasan dan Kapunan. Setelah misa diadakan pesta umat. Jumat 3 Juni 2022 merupakan hari Jumat pertama. Misa akan dilaksanakan pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santo Stefanus, Santa Agatha, dan Santo Dominikus. Organis Saudari Febriana. Lektor Ibu Kristina Harmini. Misdinar Mario dan Tere. Tata altar, tim tata altar. Non-liturgi Lingkungan Santo Gregorius. Minggu depan merupakan Hari Raya Pentakosta. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santo Gregorius.
Dirijen Ibu TH Diah Puspita Jati. Organis Ibu Berta Tri Hartiningsih. Pemazmur Bapak Antonius Kamiti. Lektor Ibu Maria Murwati, Misdinar Agatha, Anin, Adit, dan Vincent. Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto dan Bapak Antonius Hari Adi Kristono. Tata altar, tim tata altar. Non-liturgi, lingkungan Santo Stefanus. Bagi peserta ziarah besok, sehabis misa, dimohon berkumpul sebentar. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa sinode. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri nyaman, berdiri di atas kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan kami dosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula kepikiran mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau satuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan dan tidak menyimpan dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persatuan dengan Bapa dan Putra dan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, komunikasi yang paling bagus yaitu komunikasi Kristus dengan Allah Bapa. Dalam Injil bagaimana doa itu mengungkapkan komunikasi yang bagus. Kristus dengan Bapaknya ada di dalam dirinya satu sama lain. Hari ini gereja selain merayakan Paskah minggu yang ke-7 juga adalah hari komunikasi sedunia yang ke-56. Dan temanya diambil oleh Bapak Suci hanya satu kata, yaitu dengarkanlah. Karepe opo kuwi? Dengarkanlah itu memuat makna yang banyak. Orang mau menghormati orang lain, mau memperhatikan orang lain,
orang mau jujur kepada orang lain, orang juga mau belajar karena sekolah itu juga mendengar, ya. Terbuka, polos, bahwa orang mau bersahabat dengan siapapun. Itulah makna dari kata dengarkan yang Anda pun bisa mengembangkan masing-masing. Karena itu mari kita awali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita kadang kurang mendengarkan kehendak Tuhan sehingga kita memilih jalan sendiri dan berbuat dosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi teladan berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar semua orang yang diserahkan kepadamu tinggal bersama Engkau di tempat Engkau berada dan memandang kemuliaan-Mu. Kristus kasihanilah kami. Engkau berdoa agar cinta kasih Bapa kepadamu menetap dalam hati kami seperti Engkau pun berada dalam diri kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga. Kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan.
bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, meskipun putra-Mu telah bersatu dengan Dikau di sorga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilemparinya batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi.
Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Ia maha tinggi di atas. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang dengan segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, 'Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.' Roh dan pengantin perempuan itu berkata, 'Marilah,' dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah.' Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, 'Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus.' Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, satu gambaran ideal seorang murid Tuhan kita temukan dalam pribadi Santo Stefanus. Kebetulan saya pelindungnya juga Santo Stefanus. Jadi saya bersyukur bahwa pelindung itu martir hebat. Meskipun saya tidak sehebat dia. Ya hebat-hebat tapi enggak sehebat dia. Stefanus ini adalah martir yang pertama di dalam gereja. Seperti tadi dikisahkan di dalam bacaan yang pertama. Saya katakan ideal atau jadi ukuran karena apa? Karena pengalaman hidup dan imannya kalau kita simak lewat kitab suci, mirip atau lebih tepatnya itu mengenakan Kristus. Peristiwa hidupnya seperti Kristus. Cuma bedanya dia dirajam, Kristus disalib. Karena itu cermin hidup orang Katolik merupakan cerminan kehidupan Yesus serta perjuangannya menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupan bersama kita. Dan Stefanus telah bisa menunjukkan semua itu di dalam seluruh hidupnya sampai akhir kematiannya. Saya ajak Anda untuk menyimak perjalanan perjuangan hidup iman Stefanus. Pada kisah bab 6 sebelumnya, Stefanus didakwa palsu dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sama seperti Tuhan Yesus dulu juga diperlakukan demikian. Ada saksi-saksi palsu. Karena itu dalam kisah hidup Stefanus juga muncul saksi-saksi palsu. Menyusul kemudian pertanyaan Imam Agung. Dan Stefanus menunjuk pribadi anak manusia yang memunculkan reaksi keras dari orang-orang yang mendengarnya. Tadi bacaan pertama mengatakan bahwa aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau Tuhan Yesus waktu mau disalib di sidang mengatakan, pada saat inilah anak manusia ditinggikan. Rumusannya beda tetapi maknanya sama. Orang yang bisa mengatakan anak manusia itu menyamakan diri dengan Allah. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak disalib. Dan Stefanus juga menunjuk dengan melihat Yesus ada di sebelah Allah. Sebelah kanan. Kita baru merayakan kemarin kenaikan Tuhan yang ada di sebelah kanan. Setelah mendapat reaksi tidak suka, kemudian Stefanus pun dianiaya, dibunuh. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mungkin saking serone nggih, ben ora krungu lembengok. Lalu ditutupi telinganya karo muni pateni, mudyar gitu kan. Berarti reaksinya kurang lebih seperti itu, kata-katanya kasar.
Diseret keluar kota, lalu mereka melempari batu sampai mati. Tapi sebelum dibunuh, Stefanus masih sempat mengucapkan sabda tentang Roh Kudus, pengampunan, dan ditutup dengan seruan keras, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kalau Yesus disalib mengatakan apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Santo Stefanus juga begitu. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kalau Kristus, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan yang menarik lagi, Stefanus masih berucap, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kesimpulan dari kisah Santo Stefanus ini mirip dengan Tuhan Yesus, sebetulnya juga menjadi pengejawantahan, keprihatinan Tuhan, dan ini juga berlaku untuk kita. Maka belajar dari Santo Stefanus dan kisahnya, mestinya bagi kita penganiayaan, kesulitan, penderitaan itu bukan hanya bermakna negatif, tetapi juga eskatologis, menyangkut akhir zaman, pengharapan atas kehadiran Tuhan untuk kedua kalinya, seperti kita kidungkan di dalam anamnese. Mestinya juga ini makin menjadi penghayatan bagi hidup imanku, bahwa segala macam kesengsaraan itu punya peranan di dalam hidup kita. Sak rekosone mungkin sampai mangkel jelai, coba dipetani, mesti ada gunanya untuk kita. Yaitu apa? Menampi atau apa ya? Menguji iman kita yang asli sampai kedatangan anak manusia sebagai hakim yang adil. Maka saya itu senang kalau ada orang yang sakit sampai meninggal, lalu dalam sambutan ada yang mengatakan, saudara kita ini saat sakit tidak pernah mengeluh. Ya mungkin mengeluh ning radio mungkin nggih. Mungkin isin ta. Saudara kita yang mati ini sebelum meninggal nesu-nesu anake, gitu. Muni-muni, gitu. Ditagih hutang nesu-nesu terus mati. Mesti ra ono nggih. Mesti ungkapannya lain, ya. Saya pernah kok punya umat yang meninggal habis makan nasi goreng itu istrinya sampai nangis, gimana Romo habis makan nasi goreng kok terus meninggal. Lalu saya suruh pilih, Bu, pilih mana, suami meninggal habis cecok dengan ibu atau habis makan nasi goreng? Ya nasi goreng toh Romo. Ah sudah pas toh pilihanmu, gitu. Tak balik ke ngono wae, gitu. Akhirnya menang, ya. Nek saya jadi istrinya ya pilih pas padu Romo lah isi urip neh. Nek dhek lalu saking paniknya ya sudah manut Romone, ya. Nah itu kurang lebih bagaimana setiap kesulitan tantangan hidup kita itu pasti ada peran untuk hidup iman kita, ya. Termasuk ini COVID seperti sekarang ini dan beberapa waktu lalu ini nguji imannya gereja seperti apa. Dan ternyata banyak orang Katolik yang juga setelah boleh misa malah dawet di misa, ya. Umatnya ratambah, itu banyak di beberapa kota besar, ya. Syukur di Ngabla itu ndak terasa seperti itu, ya. Maka bagi orang Katolik, orang Kristen, kesulitan itu merupakan tantangan. Sejauh manakah kehendak Bapa menjadi bernilai di dalam perjuangan hidupku? Stefanus mati tidak hanya untuk Yesus Kristus, tapi seperti Kristus dan bersama Dia. Kalau kita bisa seperti itu juga bagus. Maka ambil bagian di dalam perjuangan seperti itu merupakan dasar untuk setiap kesaksian kita. Martiria, karenanya bukan hanya sarana mengikuti Yesus Kristus, tetapi juga tanda bahwa imanku itu pantas dipercaya. Imanku ki ora mung waton aku ndek agama, tapi ana tegese. Layak dibela sampai mati karena memiliki nilai yang abadi.
Demikian juga kisah Rasul menggambarkan kalau hidup Stefanus itu menjadi kenisah baru untuk Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Ini pun juga hendaknya menjadi seluruh hidup kita merupakan ibadah yang tidak lagi dikhususkan di kenisah atau sekarang gereja, tetapi lebih dari itu di dalam kehidupan masing-masing. Jadi kalau bisa kita semakin bisa menghayati hidupku ini menyucikan hidup. Ada iklan rokok itu bunyinya Lasta, Masta kalau misalnya. Jadi menjadikan hidup semakin hidup. Iya, anggere disedot mesti langsung murup wong jenenge rokok nggih. Maka iklannya pas. Menjadi hidup semakin hidup. Jadi genine murup. Nah, kalau pemahaman hidup iman kita seperti itu, maka kita makin bisa memahami di dalam kehidupan sehari-hari bahwa Kristus Yesus itu bagi kita menjadi Alfa dan Omega. Seperti bacaan kedua tadi. Kalau dalam dunia perpasaran ada namanya Alfa Mart. Ya, Alfa Mart. Maknanya apa? Kenapa kok yang punya toko itu memberi nama Alfa Mart? Meskipun sekarang itu banyak namanya minimarket, di sini ada Altah Mart, di sana ada Tomira, satu grup itu ya. Tapi ada gagasan yang begini, mengapa diberi nama Alfamart? Maknanya antara lain, supaya orang di dalam kebiasaan, pikiran otomatis, itu punya gagasan, ini toko itu menjadi jujugan yang pertama. Mulane arep gawe toko Jawa warung jujuk. Iso itu. Jujugan yang pertama di dalam belanja. Dan kita tahu yang namanya Alfamart itu, minimarket itu kaya barang. Mini tapi kaya. Ya seperti Bu Harmini itulah. Mini tapi gede. Itu minimarket ya. Semua ada untuk kebutuhan mendesak sehari-hari. Di Alfamart semua ada. Sing rano mengareng. Ya. Tapi yang lain ada. Sikat gigi, odol, rinso, semir, gincu, malah obat pilek ada semua. Ya. Salep 88 ono ya. Lengo klentik ya ono, nggo kerian ya. Jadi yang mendesak semua ada di tempat mini itu. Begitulah kalau dinalar pribadi Yesus bagi kita, tetapi menjadi yang pertama kita pikirkan. Jadi kisah kita masing-masing sebagai umat Tuhan yang ada di pikiran kita, bangun tidur langsung Yesus Mart. Seperti tadi kalau mau belanja pikirannya Alfamart. Yang ada di pikiran kita adalah Sang Alfa. Siapa? Yesus. Yang menyediakan kebutuhan hidupku di dalam aneka keadaan dan kesempatan. Bedanya tetap berlanjut sampai kepenuhan hidup karena Yesus adalah tadi dikatakan Omega. Tujuan akhir hidup kita. Yesus Kristus bagiku menjadi Alfamart dan Omegamat. Dan semangat maupun penghayatan itu mestinya ada di dalam hidupku sebagai minimartnya. Jadi nek iso wong liya ya nemokke Yesus Mart itu di dalam minimartku. Santo Stefanus menjadi contoh bagi kita bagaimana minimart Yesus itu Alfa Omega Martnya itu ada di dalam hidup Stefanus. Bagi saya Sang Alfa dan Omega itu menjadi sumber kebanggaan. Kalau boleh menyimpulkan, Yesuslah satu-satunya inti dan arah iman manusia yang berdoa untuk para pengikutnya, para muridnya. Coba nama pendiri atau yang diakui sebagai pencipta agama mana yang mendoakan
murid-muridnya. Ada enggak? Cuma Yesus. Kepara malah disembayangke gitu. Tapi Yesus mendoakan kita. Jadi kalau kita mungkin tidak sempat atau lupa atau kesulitan dalam berdoa, nanti lali atau ning gereja saking dene gitu. Paling tidak kita itu sebagai orang Katolik itu masih punya harapan dan rasa syukur karena apa? Gusti Yesus isih nyembayangke awake dhewe. Kae sing do keset kae disembayangke karo Gusti Yesus. Sing do ora tau ning gereja kae disembayangke mula sono to tiba-tiba kok njur rajin, kok njur berubah. Lah kuwi berkat doa Yesus. Ya. Nek disindir romo-romone malah mungkin dong karuan njur ning gereja. Ning karena doa Yesus lalu tekun. Jadi nun sewu awake dhewe wong Katolik iki penak pepete kepepet ora sembayang. Teko ngletak turu wis disembayangke karo Gusti Yesus. Ya. Ngono kok dadi Katolik do ora tenanan ya. Jadi kita itu dimanjakan oleh Tuhan. Kok nek kowe ora iso sembayang tak sembayangke. Enak toh? Maka saya itu kadang kalau doa begitu singkat sampai ada umat yang mengatakan, "Romo kok singkat tulis sembayang?" Ya ora suwe-suwe Gusti ngerti kersane, ya toh? Cetha arep mangan ki mesti Tuhan tahu, bersyukur ada makanan ya. Ora kok Tuhan aku belum ada sendok tolong di ra ono sembayang kok golek sendok nggih. Doa Yesus bagi kita itu intinya juga jelas, yaitu supaya kita ada di dalam persatuan, persaudaraan kasih yang sempurna, sebagaimana kesempurnaan kasih Kristus Yesus dengan Bapaknya. Jadi itu makna dari doa Tuhan. Maka tuntutan bagi kita di dalam hidup paguyuban yaitu untuk menghadirkan kasih yang trinitaris. Kasih trinitaris dalam kesempurnaan kasih Allah. Sabda Tuhan di akhir Injil tadi merupakan perumusan yang jelas sekali ya, trinitaris. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Bapa, Kristus dan kita sebagai manusia. Doanya trinitaris. Mungkin nek wong sing ora ngerti mengenai iman Katolik ya sulit ya memahami bagaimana kok iso engkau di dalam aku di dalam mereka. Gusti Yesus ning awakku. Angel dinalar. Maka tidak usah kita pikirkan itu, yang penting kita imani bahwa Kristus ada di dalam diriku. Mari kita mohon rahmat agar hidup kita pun makin bisa menjadi bentuk kehadiran kesaksian iman sebagaimana dihidupi oleh Santo Stefanus yang menghayati Yesus di dalam dirinya. Trinitaris itu ada di dalam diri kita. Aku di dalam mereka, kata Tuhan. Artinya apa? Yesus ada di dalam kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Sri Paus dan para uskup kau anugerahi rahmat, kesehatan, dan roh kebijaksanaan. Semoga mereka senantiasa mendengarkan Roh Kudus sehingga berjalan bersama, memimpin umat dengan penuh semangat dalam membebaskan, membina,
dan memperbaharui. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi Roh Kudus, sehingga senantiasa mendengarkan kebutuhan rakyat dan memakai kekuasaan dan mempengaruhi mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga saudara-saudari yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh, mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi semua yang berkarya di dunia komunikasi sosial, semoga semua yang bergiat dalam karya-karya komunikasi sosial senantiasa dijauhkan dari bahaya, diberi kesehatan badan dan jiwa, dimampukan mendengarkan suara-Mu, diteguhkan membangun persekutuan dalam semangat saling mendengarkan, dan semakin profesional dalam mewartakan cinta kasih. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kami, semoga seluruh karya Komsos di keuskupan dan paroki kami semakin berkembang, menjawab kebutuhan umat, dan didukung oleh tenaga-tenaga pelayanan yang handal, peralatan yang memadai, dan didukung semua pihak dalam karyanya. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini semakin sadar akan tugas perutusan kita untuk membangun persekutuan kasih dan memberi kesaksian kepada dunia. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati kami. Kami juga berdoa dan bersyukur atas anak-anak, saudara-saudara kami yang terlibat dalam Komsos di paroki ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kiranya Kau berkati dan Kau beri rahmat untuk juga meraih masa depan mereka di dalam hidup yang juga menjadi pewarta atau saksi Kristus Yesus. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati kami. Ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepadamu. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah sepanjang masa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Berdoalah saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan kurban Kristus Putramu. Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih-Mu semakin terdorong untuk mengasihi sesama kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah.
Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia yang juga tinggal di dalam kita. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan putra-Mu dan ketaikannya ke sorga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita mohon berkat juga yang akan berangkat ziarah. Semoga disertai Tuhan dan bisa imannya makin kuat. Leneng gereja saya sregep, leng rangga kembang saya apik, leng gawe ngopeni grindes ya saya apik gitu. Jadi ono gunane ziarah meneguhkan iman kita. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus.